Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah Komisi Perempuan Gloria. Ibu-ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Kasih-Nya membuat hati kita merasa nyaman, membuat hati kita merasa tentram, dan kebimbangan tidak ada di dalamnya. Mari bersama-sama kita angkat sebuah pujian, Naungan Jiwaku. Besar
Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami boleh datang berbakti di rumah Tuhan bersama-sama secara online, bersama dengan sahabat-sahabat terkasih kami, ibu-ibu dimanapun berada. Kami juga tetap bersyukur Tuhan, meskipun kami tidak bisa berjumpa dengan tatap muka. Dan kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah setiap pujian kami, terlebih di tengah perenungan kami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biarlah Engkau memimpin persekutuan kami sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan Yesuslah yang menolong kami untuk memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Pimpin kami Tuhan persekutuan kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang boleh berdoa, mengucap syukur dan menaikkan permohonan kami. Ibu-ibu terkasih, kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh mengerti, sungguh peduli dengan kehidupan kita. Di masa gelap kita, dalam masa kesusahan kita, ketidakberdayaan kita, ataupun di masa sukacita kita, gembira kita, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus memegang kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menopang, menolong, memimpin kehidupan setiap kita. Ya, Tuhanlah yang memegang pimpinan kehidupan setiap kita. Memimpin
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Komisi Perempuan Pria GKMI Kenari, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan oleh pengurus perempuan GKMI Kenari kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya Pendeta Liun Ling dari Gereja Isa Al-Masih Kudus. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak ibu-ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi ibu-ibu GKMI Kenari. Biarlah Tuhan yang akan sungguh bekerja di tengah kami sekalipun kami tidak bertatap muka secara langsung. Tetapi Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan memberikan kebangunan rohani di dalam hidup kami ketika kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan ibu-ibu, kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mujizat pelipat gandaan. Saya akan membacakan natsnya di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Lukas 9 ayat 12 berbunyi demikian. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 rasul kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka membagikannya kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita ketika kita ada di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, lalu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan kemudian di dalam doa kita itu, kita mencoba menawarkan atau memberikan solusi bahkan di dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong aku dengan cara begini, kiranya Engkau menolong aku dengan cara begitu. Ibu-ibu, seringkali kita melakukan hal itu. Ya, kita mencoba kepada Tuhan seolah-olah kita memberikan alternatif kepada Tuhan. Tuhan, begini ya Tuhan, kalau Engkau mau menolong aku. Sekalipun demikian, Dia Tuhan kita yang sungguh baik. Ya, Dia mau menjawab doa kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Dan tidak jarang bahwa Tuhan juga menjawab doa kita dengan cara yang berbeda dengan cara kita berpikir. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, hal ini terjadi juga kepada murid-murid Tuhan Yesus di dalam nats yang kita baca tadi. Katakan ketika hari mulai malam dan orang banyak masih mengikuti Yesus. Para murid itu datang kepada Yesus dan memberi sebuah ide kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah mereka pergi untuk mencari penginapan dan makanan karena kita ada di daerah terpencil. Ketika mereka melakukan hal itu dan kita membaca nats ini, kita mungkin setuju ya dengan para murid. Karena memang tidak mudah bagi mereka untuk memberi makan. Yang dikatakan di sana ada 5.000 orang laki-laki. Berarti ada 5.000 orang lebih yang harus diberi makan oleh mereka. Jadi cara yang paling mudah adalah kalau Tuhan menyuruh orang banyak itu pergi untuk mencari penginapan dan mencari makan sendiri. Tetapi di dalam ayat 13 Yesus menjawab demikian.
kamu harus memberi mereka makan. Saya yakin bahwa para murid tidak menduga dengan jawaban Tuhan Yesus itu. Mereka pikir bahwa Yesus akan sependapat dengan mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Mereka sentak berkata, apa? Kami yang harus memberi mereka makan? Mana mungkin orang sebanyak itu? Bagaimana caranya? Saudara, kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini dicatat juga di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-8. Di mana di situ Injil Yohanes mengatakan ada seorang murid yang bernama Andreas. Saudara Simon Petrus, dia berkata kepada Yesus, ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kemudian Andreas berkata, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kita kembali lagi ke dalam Injil Lukas 9 ayat 13b. Ya, ketika Tuhan Yesus meminta supaya mereka para murid itu yang memberi orang banyak itu makan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, para murid menjawab Yesus, mana mungkin guru? Apakah guru mengharapkan kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini? Mereka lalu berpikir membutuhkan waktu berapa lama untuk mereka mencari makanan untuk mencukupi orang sebanyak itu. Sedangkan mereka dikatakan tadi bahwa mereka ada di tempat yang terpencil. Tempat mana yang bisa menyediakan makanan dalam jumlah yang besar ya pada waktu sekarang itu. Belum lagi mereka harus membawa sekian banyak makanan itu untuk diberikan kepada orang banyak. Jadi sangat tidak masuk akal, mustahil, tidak mungkin guru. Itulah yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes Injil Yohanes pasal yang ke-6 dicatat lebih detail. Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, maka berkatalah Yesus kepada Filipus demikian. Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Lalu jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ibu-ibu, kelihatannya Filipus ini seorang yang terbiasa ya dengan hitung-hitungan matematika. Dia menyebutkan nominal 200 dinar. Apakah memang dia membawa uang sebesar itu atau dia hanya menyebut saja nominal tersebut? 200 dinar kalau dirupiahkan dengan kurs rupiah sekarang ini 14.500 ya kira-kira. Itu sebesar 10.500.000 sekian. Mata uang dinar itu adalah mata uang Romawi ya, yang terbuat dari perak asli. Pada masa Yesus, 1 dinar itu setara dengan gaji seseorang selama 7 bulan. Dan menurut hitung-hitungan Filipus, uang sebanyak 200 dinar itu tidak akan cukup untuk memberi mereka makan. Sekalipun katanya, kalau itu bisa untuk membeli makanan, paling untuk memberi makan sekian ribu orang itu mereka hanya mendapatkan potongan kecil saja. Jadi permintaan Tuhan Yesus kepada para murid untuk memberi makan orang banyak itu sangat tidak mungkin. Saya jadi teringat ibu-ibu dengan program Presiden Prabowo tentang memberi makan bergizi gratis ya. Menyiapkan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah. Nah, pemerintah harus melibatkan banyak UMKM
yang ada di tiap daerah untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi gratis itu. Dan tentunya program ini membutuhkan dana yang sangat besar. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk MBG atau makan bergizi gratis tahun 2025 saja itu sebesar 71 triliun. Oleh karena biaya yang dibutuhkan itu sangat besar, anggarannya sangat besar, maka Presiden Prabowo melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang supaya program makan bergizi gratis ini dapat dilaksanakan. Jadi kalau Filipus itu memperhitungkan berapa besar biaya yang diperlukan untuk memberi makan 5.000 orang lebih pada waktu itu, bagi kita mungkin wajar ya, wajar, sangat wajar. Tetapi Filipus lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Bukankah Filipus dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuhan mencelikan mata orang yang buta. Tuhan membuat berjalan orang yang lumpuh. Tuhan menyatakan mujizat di hadapan para murid. Itu berarti bahwa Tuhan, guru mereka itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Filipus lupa, ya. Filipus lupa bahwa Yesus itu, guru mereka itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang tidak terbatas kuasanya. Dia mampu untuk memberikan, menyediakan makanan untuk orang banyak itu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari apa yang dialami oleh para murid, kita seringkali juga melakukan hal yang sama ya, seperti para murid ini ya. Kita mencoba mengatur Tuhan untuk bisa menolong kita. Padahal Tuhan punya caranya sendiri. Cara yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan caranya Tuhan itu melampaui batas-batas pemikiran kita. Seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal Tuhan dapat melakukan yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-6. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, Injil Yohanes mencatat bahwa sesungguhnya Yesus sedang mau menguji Filipus. Tetapi ternyata Filipus menjawab dengan hitung-hitungannya. Yang katanya tidak mungkin bisa menyediakan makanan untuk orang sebanyak itu. Dikatakan bahwa Yesus sesungguhnya tahu apa yang akan dilakukannya. Hal ini sering Tuhan lakukan juga kepada kita, ibu-ibu. Bagaimana Tuhan hendak menguji kita, menguji iman kita. Apakah kita mau berpikir dengan cara kita sendiri, dengan logika kita sendiri? Ataukah kita mau mempercayai Tuhan? Tuhan mau menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Dia bahwa Dia sanggup untuk melakukan atau memberikan kita pertolongan dengan cara yang heran, dengan cara yang ajaib. Cara Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia dapat melakukan berbagai cara dengan kuasanya. Setelah para murid menyerah, maka Yesus memberi perintah kepada para murid untuk mengikuti caranya. Apa cara Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, suruhlah orang-orang itu duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Nah, untung saja ya para murid ini kemudian mereka tidak lagi berdebat dengan Tuhan Yesus. Mana mungkin Tuhan mau buat apa ini kok disuruh orang-orang berkelompok. Tetapi Injil Lukas ini mencatat
bagaimana mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus. Mereka kemudian mengelompokkan orang banyak itu, satu kelompok 50 orang. Mereka menuruti perintah Yesus. Ini juga yang Tuhan mau. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Lalu kemudian mungkin Tuhan menunjukkan cara kepada kita, dan cara itu bagi kita adalah cara yang, loh kok seperti ini ya Tuhan caranya Engkau? Nah, seperti para murid, Tuhan mau supaya kita juga mengikuti apa yang diperintahkannya. Tuhan dapat memberikan pertolongan kepada kita dengan caranya yang di luar pemikiran kita. Yang perlu kita lakukan adalah seperti para murid ini, ikuti saja. Tidak usah komplain, tidak usah berdalih. Ikuti perintah Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan menginginkan kita untuk kita mengikuti perintahnya. Dan untuk kita tidak memakai cara-cara kita sendiri. Kita harus percaya bahwa Tuhan dapat melakukan kuasa-Nya yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika para murid sudah mengelompokkan orang banyak itu? Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menengadah ke langit. Lalu dia mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan roti itu. Lalu kemudian dia memberikan kepada para murid supaya mereka membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menjadi contoh bagi kita, ibu-ibu. Selain kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya caranya sendiri dan bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menyatakan pertolongan kepada kita. Ya. Bagaimana Tuhan dapat melakukan mujizat? Mari kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Bahkan mujizat pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Tuhan Yesus. Dia menerima 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Lalu kemudian dia menengadah ke langit. Hal ini mengajar kita supaya kita senantiasa membawa kepada Tuhan apa yang ada pada kita. Sekalipun itu sedikit. Seperti Yesus membawa ke hadapan Bapaknya yang di sorga. Yang ada di tangannya hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Saat kita menengadah ke langit, ya, kita pun mungkin hanya memiliki sedikit saja. Tetapi kita memohon berkat dari Tuhan. Kita memohon Tuhan memberkati dari yang sedikit ini, yang kita miliki. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan rahmat-Nya, sehingga apa yang sedikit itu Tuhan sanggup. Dari yang sedikit itu Tuhan sanggup melakukan mujizat pelipat gandaan. Menengadah ke langit. Yang kedua berikutnya, Yesus mengucap syukur. Dari hal ini kita diajar oleh Tuhan. Supaya kita mengucap syukur atas apa yang ada pada kita. Jangan kita menggerutu, jangan kita mengomel, Tuhan, kenapa aku hanya memiliki sedikit saja. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita punya saat ini. Berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan yang kita alami. Sekalipun mungkin itu sesuatu keadaan kita itu bukan sesuatu keadaan yang kita inginkan. Tetapi belajarlah untuk mengucap syukur seperti halnya Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Berikutnya yang ketiga, saudara. Setelah dia menengadah ke langit dan dia mengucap syukur kepada Bapa, maka Tuhan Yesus pun memecah-mecahkan roti dan ikan itu. Ini adalah sebuah tindakan iman.
Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita untuk kita bertindak sesuai iman kita. Kita diminta untuk jangan bimbang ataupun ragu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau mungkin Tuhan memerintahkan kita, ya melalui suara hati kita, kamu harus melakukan ini. Mari turuti perintahnya. Mari lakukan perintahnya. Seperti halnya para murid itu. Dari yang hanya 5 roti dan 2 ikan. Pada akhirnya mereka dapat memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan sisa 12 bakul. Semuanya itu hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Yang perlu kita lakukan adalah kita bertindak di dalam iman kepada Tuhan. Berikutnya yang terakhir, ibu-ibu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika dia sudah memecah-mecahkannya, lalu kemudian dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membagi-bagikan. Membagi-bagikan ya, roti dan ikan itu. Dari hal ini Tuhan mau mengajar kita bahwa setelah kita diberkati oleh Tuhan, setelah mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus membagikan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kita dapat bersaksi kepada orang lain. Jangan engkau simpan sendiri. Bagikanlah pengalamanmu, bagaimana Tuhan sudah menolong hidupmu, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Bagikan itu. Ya. Atau kalau kita mengalami mujizat pelipat gandaan dalam hidup kita, kita diberkati dengan berlimpah oleh Tuhan, maka yang Tuhan inginkan kita juga membagi-bagikan kepada orang lain. Kalau kita tahu bahwa ada saudara kita yang perlu ditolong, maka kita harus menolong mereka. Saksikan dan bagikan itu. Bagaimana Tuhan sudah melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Jangan engkau menyimpannya sendiri. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita dapat mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita berserah ya kepada caranya Tuhan. Kita mau mempercayai Tuhan. Kita tidak bimbang, kita tidak ragu, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini, sekalipun sedikit. Kita mau bersyukur atasnya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Bahkan mujizat pelipat gandaan itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengimani dengan sungguh-sungguh. Kita bertindak sesuai iman kita. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada hari ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita dengan caranya. Dengan caranya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kesempatan pada hari ini kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Engkau mengajar kami ya Tuhan untuk kami menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi pergumulan kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami. Bahkan di luar apa yang kami pikirkan. Engkau tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas. Dan Engkau juga mau mengajar kami Tuhan melalui kisah bagaimana Engkau Tuhan memberi makan 5.000 orang lebih ini. Bagaimana kami dapat sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan setiap pergumulan hidup kami. Dan Engkau mau mengajar kami untuk bersyukur senantiasa dengan segala keadaan kami ya Tuhan. Dan Engkau juga mau mengajar kami untuk kami bertindak di dalam iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan setelah kami mengalami pertolongan-Mu, biarlah kami dengan tidak ragu Tuhan, kami mau menyaksikan akan kebesaran Tuhan atas mujizat yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Berkatilah Komisi Perempuan GKMI Kenari ya Tuhan, kiranya Tuhan terus akan memberkati ibu-ibu
Bahkan yang saat ini mereka sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Membutuhkan mujizat-Mu terjadi di dalam hidup mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa. Biarlah kiranya Tuhan melawat mereka satu demi satu. Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu yang heran dan ajaib di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mendengar seru doa mereka. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus Engkau bekerja di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus adalah gembala yang sejati, dan kita semua adalah domba-dombanya, domba milik kepunyaannya. Bersyukur kita ibu-ibu kalau kita selalu dipimpin dan dijaganya dan selalu memenuhi semua kebutuhan kita. Yesus seperti gembala. bersama-sama tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur hari ini boleh memuji Tuhan, boleh dengar isi hati Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh berkuasa, Allah yang sungguh-sungguh berdaulat atas kehidupan setiap kami. Di dalam pandangan manusia itu tidak mungkin, tapi Engkau sungguh Allah yang berkuasa. Mujizat-Mu nyata dalam hidup setiap kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami selalu untuk selalu mengingat dan mempercayai, menaruh harap kami kepadamu, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hari ini berdoa untuk sahabat-sahabat kami, ibu-ibu dimanapun mereka berada dengan segala keberadaan mereka masing-masing, tanggung jawab dan panggilan hidup mereka.
Yang dalam kesusahan, Tuhan Kau jamah, Kau berikan penghiburan di dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Sehingga mereka juga boleh menyadari, meyakini kembali bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan apa yang menjadi harapan mereka, kebutuhan kehidupan mereka. Anak-anak mereka, anak-anak cucu kami juga, biarlah Tuhan berikan masa depan yang indah. Karena kami yakin percaya Tuhan, Kau berkuasa, Kau berdaulat atas hidup kami, dan Kau mengerti yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Yang sakit, biarlah Tuhan Yesus Kau jamah dengan segala macam perawatan, obat-obatan yang diminum, yang diterima. Ini boleh menjadi alat Tuhan menyembuhkan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan, bilur-bilur Yesus berkuasa untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan kota kami, daerah di mana kami Tuhan tempatkan. Biarlah kesejahteraan ada di dalam bangsa kami, di dalam kota kami, di dalam daerah di mana Tuhan menempatkan kami. Ada kuasa Tuhan nyata di sana. Dan biarlah kami juga anak-anak Tuhan boleh ambil bagian untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, kota kami di mana Tuhan tempatkan kami tinggal, daerah di mana Tuhan tempatkan kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit, iman kami tidak merosot, tetapi kami semakin teguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Dan Kau dapati kami Tuhan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami yakin percaya Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati kami yang hari ini tidak terucap, ada di dalam hati ibu-ibu. Kau akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu-ibu kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada selalu bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.